Welcome to teman jalan. Buat temenin kalian di jalan. Merasa suami perhitungan seolah pernikahan seperti bisnis. Tapi bukannya pernikahan mayoritas tuh kayak bisnis ya? Kayak gak ada cinta-cintanya sama sekali gitu. Terus mikir kayak umurku udah segini nih udah cukup, umurmu udah segitu udah cukup. Terus kamu pengen nikah, aku pengen nikah. Kita cinta satu sama lain? Enggak ya, tapi kita sama-sama pengen nikah, ya udah nikah. Menurutku walaupun ada cinta tetap bisa dibilang bisnis juga sih. Transaksi tetap transaksional. Iya, jadi kayak yang cewek bilang, oke, aku nggak apa-apa stay at home merawat anak kita, kamu yang kerja. Terus cowoknya kayak, oke, nggak apa-apa, aku kerja yang nyari uang buat ngebayarin semua kebutuhan. Yang penting kamu yang giniin, kayak gitu. Jadi kayak tuker-tukeran. Jadi istrinya nggak perlu kerja cari uang, suaminya nggak perlu repot-repot nyusuin anak kayak gitu. Ya, suaminya kalau nyusuin anak ya emang lucu sih Cim jadinya. Mau cerita perihal problem aku saat ini? Jujur aja aku bingung banget apa yang harus aku lakuin. Aku mending pakai nada-nada gitu. Itu bagus. Kamu kayak Ojan jadinya. Aku wanita usia 32 tahun. Usia pernikahan saat ini menginjak tahun keempat dan belum memiliki anak atas keputusan bersama. Aku dan suami seumuran. Jadi ceritanya saat awal pacaran dan awal pernikahan dulu, aku memiliki pekerjaan yang bisa dibilang lumayan baik. Bagus, aku suka. Lihat mata saya. Nene. Posisiku saat itu adalah sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan Korea terkenal dan penghasilanku jauh di atas UMR. Suamiku dengan background pendidikan sangat baik, kombinasi lulusan top 3 university negeri plus lanjut ke universitas 50 besar dunia. Sekarang bekerja di pemerintahan dan memiliki gaji yang lumayan besar untuk orang seusianya. Apalagi jika ditambah tunjangan dan bonus, penghasilan per tahunnya bisa dibilang di atas rata-rata orang seusianya pada umumnya. Sejak usia 24 tahun, dia juga sudah punya rumah yang dia beli sendiri. Oh iya, saat masih pacaran dulu, suami pernah mengatakan bahwa dia tidak terlalu menyukai wanita yang ambisius dalam bekerja dan mengatakan kepadaku, semoga aku bukan tipe wanita ambisius. Jujur saja, aku sebetulnya memang tipe yang jauh dari ambisius. Jadi kupikir ya sudah. Maksudnya apa sih? Sejak awal menikah, suami tidak pernah memberikan nafkah uang bulanan kepadaku. Setiap bulan malah biasanya aku yang menyisihkan separuh dari gajiku untuk kuberikan kepada suami. Suami mengatakan uang itu akan dijadikan tabungan bersama. Untuk belanja keperluan sehari-hari, biasanya juga aku yang membeli. Walau terkadang kalau ke supermarket bersama-sama, suami yang akan membayar belanjaan kami. Yang aku pikirin waktu itu adalah, ya nggak apa-apa, dia kan suamiku, keluargaku, yang ngapain perhitungan. Toh aku juga punya penghasilan kok. Jadi intinya bisa dibilang selama 2 tahun pernikahan, suami tidak pernah memberikan nafkah uang bulanan. FYI, suamiku ini tipe yang kalau sedang bertengkar bisa mengatakan macam-macam, sampai kata-kata ingin bercerai seringkali dia ucapkan. Walau setelah membaik, dia selalu mengatakan bahwa dia tidak serius dengan ucapannya. Gila, gak bisa dipegang omongannya. Masalah dimulai pada akhir tahun 2020. Saat itu, perusahaan tempatku bekerja mendadak harus tutup karena keputusan dari Korea. Bisa ditebak, aku sekarang kehilangan pekerjaan.
Saat itu aku mendapatkan sejumlah uang golden shake hand yang jumlahnya lumayan besar, ditambah uang pencairan dana dari BPJ Bintang TK. Semua uang itu aku berikan kepada suamiku untuk ditabung bersama. Yang aku pikirkan waktu itu adalah karena kita adalah suami istri dan keluarga, serta itu adalah tabungan bersama. Jadi tidak masalah karena jika sewaktu-waktu aku membutuhkan dana tersebut, aku bisa langsung minta kepada suami. Dalam bulan-bulan pertama setelah aku kehilangan pekerjaan, suami bertanya, "Apa kira-kira rencana ke depanku?" Aku mengatakan, "Aku berencana mencari pekerjaan lagi dan mungkin ingin mencoba berbisnis sendiri." Pada awal 2021, aku akhirnya sempat bekerja part-time sembari memulai bisnis clothing line. Bisa dibilang bisnisku memang masih jauh sekali dari kata berhasil. Namun tidak rugi juga. Bisnis tersebut menghasilkan, namun tidak dalam nilai yang fantastis. Lumayanlah untuk nambah uang jajan pribadi. Setelah kerja part-time, untuk kehidupan sehari-hari juga masih berasal dari kantongku. Sekitar pertengahan 2021, pekerjaan part-timeku berakhir dan aku jadi lebih banyak di rumah. Bisa dibilang aku tidak punya penghasilan dan terpaksa aku harus minta pada suami. Aku mengatakan pada suami, dikarenakan aku sekarang tidak memiliki penghasilan, sekarang suamilah yang jadinya harus memenuhi segala keperluan kami seperti kebutuhan makan, household, listrik, air, internet, dan TV kabel. Saat aku menyampaikan hal tersebut, aku bisa merasakan suamiku tidak senang. Suamiku memang memiliki kebiasaan pasif-agresif dalam menghadapi hal yang tidak dia sukai. Jadi di depanku dia akan mengatakan tidak apa-apa, namun sikapnya menunjukkan sebaliknya. Itu pasif agresif tuh kayak gitu, oke. Semenjak dia menjadi satu-satunya backbone dalam rumah tangga kami, suamiku mulai sering bertanya kapan aku akan kembali bekerja. Dan dia juga mengatakan bahwa bisnisku gitu-gitu aja dan hidupku terlihat useless serta tidak ada tujuan. Setiap bertengkar, dia akan mengatakan bahwa kehidupanku yang setiap hari mengurus rumah, masak, dan mengurus bisnis kecil-kecilan dirasa seperti orang yang tidak punya tujuan. Dia bilang, dia ingat bahwa aku berjanji bahwa aku akan mencari pekerjaan baru. Namun, kenapa sampai sekarang aku masih belum bekerja? Jujur saja, sampai detik ini pun aku masih mencari pekerjaan. Hampir segala cara aku lakukan mulai dari portal penyedia lowongan pekerjaan, headhunter, website perusahaan, DM HRD, di LinkedIn, sampai minta rekomendasi ke teman sudah aku lakukan. Namun memang sepertinya keberuntungan belum berpihak kepadaku, karena sampai sekarang aku belum juga mendapatkan pekerjaan. Beberapa minggu yang lalu, suamiku terkena COVID selama 3 minggu, yang mengharuskan dia diopname di rumah sakit selama 1 minggu dan 2 minggu sisanya isoman di rumah. Selama 2 minggu itu, aku berusaha keras mengurus suamiku, sampai akhirnya ketika dia sembuh, beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba marah kepadaku karena ketika dia pulang, dia menunggu terlalu lama, yaitu 10 menit di stasiun kereta untuk kujemput. Dan saat itu aku tidak masak. Dia mulai mengatakan bahwa asam lambungnya naik dan itu semua salah aku. Dia tidak habis pikir, kenapa aku bisa terlambat menjemput dan tidak masak. Padahal sungguh sebelum ini
Aku tidak pernah telat menjemput dan jarang sekali tidak masak. Dan juga saat moodnya sedang baik, dia sering mengatakan bahwa dia adalah tipe suami santai yang tidak perlu dimasakin setiap hari. Dan istri juga gak perlu nungguin suaminya di rumah. Tapi kenyataannya, kalau aku sekali saja melakukan itu, dia langsung ngambek dan mulai mengatakan bahwa aku salah. Dan ujung-ujungnya membahas bahwa aku itu tidak bekerja. Puncaknya, malam ini suami mengatakan kepadaku bahwa dia sudah terlalu kecewa kepadaku dan tidak ekspektasi apa-apa lagi dari aku karena aku dirasa tidak mampu mencari pekerjaan. Dia bilang, sebagai gantinya, aku juga dilarang untuk ekspektasi apapun dari dirinya karena aku sendiri pun gak memenuhi ekspektasi dia. Kurang lebih dia mengatakan, jika ada hal yang ingin aku koreksi atau harapkan dari dia, kalau tidak sesuai dengannya, dia akan bersikap, ya inilah aku, take it or leave it. Dia juga mengatakan bahwa hidupku tetap yang paling enak karena biarpun aku cuma malas-malasan di rumah, yang penting kebutuhan bulanan uang belanja akan dia penuhi. Tapi ya tidak usah ekspektasi apapun dari dia. Ketika aku tanya, apa maksudnya? Dia mengatakan, pokoknya intinya jalanin hidup aja. Ketika aku tanya, apa yang dia harapkan dari aku? Dia selalu bilang, Kerja. gak ada, udahlah. Toh kamu juga gak akan bisa penuhi. Sekarang ini, suami juga memaksa aku untuk stop bisnis clothing line aku karena dia bilang bisnisku gak ada gunanya, cuma buang-buang uang. Dengan nada menyindir dia bilang, enak kan gak usah ngapa-ngapain tapi tetap dapat bulanan. Padahal aku bisnis ini juga pakai uang sendiri dan bikin koleksi baru juga pakai hasil laba dari usahaku sendiri. Jujur aja, aku bingung sekali saat ini karena aku merasa suami menganggapku sebagai beban karena tidak memenuhi ekspektasinya untuk bekerja dan make money. Ini membuat aku merasa seperti setiap tindakan yang dilakukan dalam pernikahan kami adalah transaksional dalam uang. Aku sedih sekali karena selama ini aku tidak merasa mau perhitungan kepada suami. Saat ini aku merasa suami hanya mau menerimaku saat kehidupanku berada di atas. Aku kecewa. Di saat aku bisa dibilang sedang terpuruk seperti ini, suami yang aku kira akan memberikan support terbesar ternyata membuatku merasa diriku semakin kecil dan tidak berguna. Dia akhir-akhir ini juga sering menuduh bahwa aku pasti hanya menginginkan uangnya saja. Makanya aku mati-matian tetap ingin menikah dengannya. Suamiku tidak pernah merasa bersalah atau minta maaf setelah mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Bahkan saat aku menyatakan aku sakit hati terhadap perkataannya, dia tetap tidak menyesal dan tidak mengatakan maaf. Jujur saja, saat ini aku merasa bahwa hubungan kami memburuk. Suamiku bersikap tidak peduli kalau aku ingin berdiskusi. Perasaan ingin bercerai juga sebetulnya sudah aku rasakan selama beberapa waktu ini, karena aku tidak tahan melihat suamiku yang sepertinya kecewa terhadapku
dan menganggapku tidak berguna. Apakah aku berlebihan? Kontennya panjang banget sih nih orang curhat. Jika merasa kecewa dengan perlakuan suami, apa memang ada bagian dariku yang salah dalam hal ini? Dan bagaimana seharusnya aku bersikap saat ini? Berikut terlampir screenshot percakapan kami. Buset dah, kecil benar. Tapi sedih sih, gak nyangka dengan aku gak punya kerjaan dan gak make money kayak gini, ternyata jadi panjang. Udah tidur beb. Bukannya enak tinggal nyantai-nyantai di rumah? Tadi katanya mau bobo. Gak usah nyindir-nyindir lah. Gak usah sedih-sedih juga. Aku udah tahu kamu gimana ke aku sekarang. Mau nanya aja sih. Tapi kalau berhenti kan jadi berkurang kan? Kalau selama ini gak ganggu, terus apanya yang berkurang? Terus gunanya apa? Gunanya apa? Bisnis. Kalau aku bisnis pun gak ganggu pengeluaran kamu, bukan? Cuma biar disangka enggak pengangguran. Emang begini-begini atau gimana? Iya. Dih, maksudnya apaan nih? Jadi maksudnya kamu bakalan suka-suka kamu aja dong. Nggak usah expect too much. Karena aku pun nggak ngarep apa-apa darimu. Lah, ini gimana ya? Aku jadi gak boleh expect apa-apa ke suami sendiri. Ini maksudnya apa? Nggak usah. Kalau kayak gini, relationship kayak apa yang kamu mau ke depannya? Lah, enak amat ya? Yang penting bulanan lancar, aman udah hidupmu. Tetap paling enak kamu kok. Jam tidur aja nggak mikirin orang. Hehe. Gila ini panjang bener. Dan kamu bacanya kayak gitu lagi. Ngeselinnya. Ini power play bukan sih? Aku nggak, kita pasti nggak tahu whole story-nya kayak gimana. Iya, benar. Cuman kalau dari ceritanya cewek itu memang benar bulanan, terus uang belanja semua itu kan cewek itu sendiri yang keluar. Tapi kita nggak tahu dari belakang itu ada ekspektasi apa cewek itu ke cowok ini. Siapa tahu dulu cewek ini nyuruh beli mobil yang nyicil suaminya, beli rumah yang KPR suaminya, misalnya kayak gitu kan. Dia nggak nyebutin itu kan sama sekali. Iya. Kita nggak tahu karena kok bahas-bahas soal ekspektasi gitu. Dan ceweknya juga waktu dibilang nggak usah ekspektasi ke aku, terus ceweknya ngerasa kayak, hah, aku nggak boleh ekspektasi ke suamiku sendiri kayak gitu kan. Padahal maksudnya ya udahlah nggak usah ekspektasian, semuanya seikhlas-ikhlasnya aja kayak gitu kan. Enak sebenarnya. Nah dengan cewek ini bilang nggak boleh emang aku ekspektasi ke suami sendiri kayak gitu kan, berarti menunjukkan bahwa ya cewek ini sebenarnya ada kan ekspektasi itu berarti, dan dia masih kasarannya tuh kayak menuntut suaminya untuk memenuhi sebuah standar tertentu kayak gitu loh jadinya. Kalau dari kata-katanya chattingnya sih kayak gitu sih. Kalau aku ngelihatnya kayak si cowok ini berusaha membuat cewek ini tidak punya power lagi. Walaupun sebenarnya dia nanya-nanya punya kerjaan atau apa, itu sebenarnya bukan nanya, tapi untuk membuktikan kalau di dalam hubungan ini tuh aku yang pegang kontrol kayak gitu. Jadi kayak putting her on her place gitu. Iya. Kayak kamu tuh kerja tuh sia-sia, nggak ngasilin duit, yang ngasilin duit tuh aku. Jadi sekalian kamu nggak usah kerja aja, daripada kamu sok ngerasa bukan pengangguran. Entah ini juga mungkin yang pengen di-paint sama ceweknya ya, tapi secara subtle gitu kan. Dia nge-paint ini waktu awal dia bilang ke kita kalau si cowok ini bilang, aku nggak pengen sama cewek yang terlalu ambisius kayak gitu. Nah dari situ itu dia coba gambarin cowoknya tuh kayak gimana gitu kan. Yang aku tangkap tuh dari kalimat awal nggak pengen cewek ambisius itu sama pekerjaan itu, cowok ini pengen cewek yang ibu rumah tangga biasa gitu kan aslinya. Dan yang menyadari bahwa ya dia tuh nggak kerja kayak gitu. Sedangkan kalau cewek ini kan masih usaha terus, masih kayak gitu-gitu terus. Jadinya cowok ini kayak pengen, udahlah kamu nggak ambisius kan, ya udah jujur aja bilang kamu tuh nggak ambisius, dan only then you can be mine 100%. Ya, bayangin bisnis yang dibuka di tahun 2020 which is pandemi gitu kan ya. Satu, bisnisnya tuh pandemi, dan ini tuh bisnisnya baru jalan 2 tahun kalau ini sekarang kita hitungnya kan. Itu berarti kan masih muda banget. Iya.
Dan emang itu kan masa-masa tersulit dalam memulai bisnis Iya. kan sebenarnya tahun-tahun lalu. Kalau umurnya baru 2 tahun terus dibilang nggak ngasilin apa-apa, padahal tetap bisa untuk produksi Dan lagi, dia untuk masih bisa ada gini. laba katanya, makanya Iya. labanya itu bisa buat bikin baru lagi. Mm-mm. Berarti kan nggak mengurangi duit cowoknya. Mm-mm. Tapi cowoknya tuh bener-bener gak mau kalau cewek ini tuh ngerasa dia punya pekerjaan Iya, kayak mm-mm. gitu. Tapi kok Jadi kayak cewek ini tuh mungkin punya kesukaan hati, kayak suka hatinya dia ada sesuatu yang bikin dia suka hati kayak gitu kan, kayak kebebasan nggak nurut gitu. gitu lah, Iya. mungkin ada hal-hal yang dia nggak nurut sama suaminya. Dan Nah. suaminya tuh pengen sebenarnya ceweknya tuh submisif kayak gitu kan. Mm-mm. Kayak bener-bener nurut, dikasih tahu apapun tuh pasti nurut, Yap, gara-gara cewek ini kan nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, enak-enakan doang di rumah, suaminya yang kerja cari duit kayak gitu. Tapi kalau ceweknya masih kerja kayak gini, cowoknya itu ngerasa dia dapat duit kagak, tapi dapat istri ibu rumah tangga juga kagak kayak gitu kan. Jadi kayak dapat nggak enaknya doang. Iya. Makanya dia bilang nggak boleh ekspektasi apa-apa kayak gitu. Susah sih tapi sama orang yang harus apa ya, kode-kodean kan, ini hitungannya kayak kode nggak sih, kayak nggak bener-bener ngasih tahu gitu loh, bahwa Kalau nggak aku, usah lah ngomongin bukan kalau cewek misalnya- yang berambisi gitu, iya, bukan. aku Langsung aja ngomong aku nggak mau ada cewek kerja misalnya, aku kayak mau kayak aku yang pegang power. cowok-cowok itu, misal cowok-cowok itu di luar sana takut dicap sebagai cowok yang kayak gitu, misalnya cowok yang klasik, cowok yang zaman patriarki kayak gitu. Padahal dalam memilih pasangan yang paling penting di kamu itu adalah kamu menemukan orang yang cocok sama kamu gitu kan. Kalau kamu patriarki berarti kamu harus ketemu sama yang submisif misalnya kayak gitu kan. Yang patriarki juga, cewek Iya, pun cewek. juga yang patriarki juga banyak. Iya, maksudnya cewek yang patriarki juga gitu. Nah, harusnya kayak gitu kan. Tapi entah kenapa si cowok ini tuh mengusahakan sama cewek ini. Sebenarnya bukan mengusahakan sih, karena cowok ini kan udah nanya Nah, dari awal, bilang dia. tapi nggak jujur ngomongnya, maksudnya nggak gamblang gitu loh. Padahal ibu rumah tangga tuh bisa jadi ambisius banget Bisa juga loh. tiger mom itu kan serem banget. Jadi kayak dia tuh harus perfect sebagai seorang ibu, ngurus rumah, nganter anak ke sini ke sana, itu ambisius sih gitu. Jadi sebenarnya nggak sesuai juga kalau di gabungin antara ambisi, nanyain soal ambisius tapi urusannya sebenarnya sama penghasilan kayak gitu. Iya, benar. Cuma kan orang yang nggak menghasilkan uang bukan berarti dia nggak bisa ambisius, dia tetap ambisius. Mungkin bukan urusan uang juga, mungkin nggak, kalau yang dia maksud sama nggak ambisius tuh artinya cewek yang nggak ngelawan, jadi cuma nyari cewek yang nurut kayak gitu. Kemungkinan cuma nyari cewek yang nurut aja. Iya. Tapi nggak mau ngomong aku mau cari cewek tuh yang nurut kayak gitu. Takut dianggap kayak cowok jadul gitu kan misalnya. Tapi sekarang banyak senjatanya, misalnya pakai agama gitu. Misalnya dibilang dalam agama kita Problemnya kan wanita kemungkinan- harus nurut sama suaminya. Misalnya. Kemungkinan kalau kamu membawa senjata agama gitu, it comes with another things. Kamunya nggak juga sih? harus Kamu agamis harusnya juga. agamis juga, harus sholat, harus ngelakuin rukun iman, rukun Islam kayak gitu gitulah. Dan itu semua berat gitu ya. Untuk beberapa orang yang sebenarnya emang nggak megang. Dia cuman ngerasa sosial construct yang dia paham adalah perempuan itu patriarki itu yang dia paham itu, cewek nurut, cowok memimpin kayak gitu kan. Dan satu itu kan cowoknya. Tadi kalau kamu yang bilang dari sisi ceweknya ekspektasi kayak gitu, sebelumnya kemungkinan ceweknya ada ekspektasi ya bisa juga sih, bisa jadi kan, masuk akal aslinya. Kalau ceweknya tuh aslinya punya, aku pengen cowokku tuh A, aku pengen cowokku tuh B kayak gitu. Iya, soalnya aku ngeliat dari jawaban cewek ini sih, ya masa aku nggak boleh ekspektasi sama suami sendiri, dia ngomong gitu. Mungkin dia masih nge-push cowoknya untuk kamu kenapa nggak gini, kamu kenapa nggak gitu kayak gitu kan. Iya. Sedangkan si ceweknya ini di-push kesel gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Itu Soalnya agak-agak aku ngeselin ngerasa juga. kayak gitu dua arah sih ngelihatnya dari percakapan yang sangat pendek tadi gitu. Maksudnya ceweknya pun sama sekali nggak ada kelihatan takut atau patuh atau apa gitu. Jadi dia kayak selevel sama suaminya. Malah terkesan kayak suaminya yang lebih kecil nggak sih kalau dari chattingan tadi itu. Kayak suaminya tuh aku nggak suka juga sama suaminya karena Nggak males artikulat sih dia. males dialog kan ya. Suaminya itu kayak memilih untuk kayak gitu Iya lah. iya, enak kamu tidur terus di rumah kayak gitu kan. Cara-cara dialog Toxic yang banget. tujuannya cuman buat nyakitin hati doang misalnya kayak gitu kan. Bahkan Sedangkan nggak menyampaikan aku nggak tahu mungkin keinginan dia si gitu. cewek ini nge-screenshotnya di bagian dia kelihatan bahaya atau gimana, tapi nggak juga kan aslinya. Enggak sih. Tapi yang dilakuin ceweknya tuh kayak jujur ngomongnya, to the point, angka by angka kayak gitu kan. Yang aku bingung tuh cowoknya kayak gitu, biar kelihatan kerja kan.
makanya dari awal tuh komunikasi mereka udah nggak klop baik. gitu loh, dari awal udah nggak nyambung lah. Yang aku bingung tuh gaya bicara menyakiti itu loh. Gaya bicara menyakiti itu kenapa sangat populer gitu. Iya, itu kan berawal dari orang tua yang nggak ngerti cara parenting yang baik ke anaknya sih. Jadi komunikasi orang tua ke anak kayak gitu, yang anak itu serap selama dia hidup kayak gitu ya, itu yang diaplikasikan dalam kehidupan dewasanya dia. Dan itu bakal berlangsung terus kayak gitu sampai kemudian tumbuh seorang anak yang mau mempelajari tentang komunikasi, tentang parenting yang baik itu seperti apa gitu. Di masa internet yang udah apa ya, ini bisa dibilang kayak yang udah infiltrated our life to the core gini, yang mana setiap orang tinggal ngambil HP doang, nyari Google ada info gitu. Itu aja kita sering kan ngelihat di mall atau mungkin di IG gitu, orang tua yang ngomong sama anaknya tuh kayak dibecandain atau digodain atau malah nggak mendidik gitu loh, kayak sekedar diiyain doang, atau malah anaknya itu berisik atau kayak gimana, terus kayak namanya juga anak-anak yang kayak gitu-gitu. Itu kan menunjukkan sebenarnya mereka lack of education kan tentang parenting kayak gitu. Menurutku sih, soalnya kalau orang-orang yang aku kenal dan emang mempersiapkan parenthoodnya mereka itu ada apa ya, kayak mengamati anaknya, terus gimana biar bikin mereka itu bisa denger, gimana cara menghargai waktu mereka tantrum dan macam-macam gitu sih. Dari mulai memanusiakan makhluk yang kecil itu aja itu sangat mempengaruhi gimana cara makhluk kecil itu nanti ketika udah besar akan memanusiakan manusia lainnya gitu. Itu sih ya, bener-bener. Soalnya aku ngerasa kayak gak ada gunanya ngomong tuh kalau tujuannya cuma nyakitin doang kayak gitu. Sedangkan orang-orang ini tuh ngerasa kayak ya cara komunikasiku tuh ya emang kayak gini, emang cuma nyakitin orang doang kayak gitu. Kayak savage. Di Twitter itu malah diagung-agungkan ya budaya savage itu, kayak misalnya ada yang bilang lebih baik nyesel nggak punya anak daripada nyesel punya anak. Ya kalau anaknya kayak lu siapa yang nggak nyesel misalnya kayak gitu kan. Tapi kayak diomongin dengan tujuan untuk menyakiti hati. Nggak ngomongin fakta, nggak ngomongin kayak kayak nggak informatif, nggak apalah, pokoknya ini cuma ngolokin doang gitu. Jadi kayak wih, hebat, mantap, kayak gitu kan. Nggak ada dialog yang bisa dibangun dari situ. Padahal kalau misalnya kayak gitu kan, misalnya lebih baik nyesel ini daripada ini misalnya kayak gitu, ya tinggal dijawab kan, emang udah survei ke berapa orang yang beneran nyesel kayak gini atau yang kayak gini, misalnya kayak gitu. Emangnya kamu siap sama nyeselnya ini yang kemungkinan tuh lebih gede daripada nyeselnya ini, rasanya kayak kan gitu. Diskusi kan. Iya. Tapi emang ya bahasa savage ini sih. Dan kalau dari suaminya itu kesannya dia kayak gitu kan, kayak anak Twitter gitu kan. Problemnya memperlakukan anak Twitter seperti anak Twitter is okay, tapi kalau memperlakukan pasanganmu sendiri seperti anak Twitter kayak, do you wanna marry anak Twitter? Like I don't think so gitu. Jadi selama kamu gak mau dengerin pasanganmu dan gak mau ngasih tahu pasanganmu dengan bahasa yang baik dan benar, ya forever will be doomed gak sih? Dan kamu kita kenal banyak pasangan yang seperti itu, baik yang sudah tua memperlakukan pasanganmu tuh ya dengan tujuan kebaikan, harus selalu niatnya tuh karena ada gitu yang niat dipikirkan baiknya. itu adalah ini orang bakal nemenin lu sampai puluhan tahun ke depan. Apakah kamu kuat harus memperlakukan dia kayak gini terus sampai 40 tahun ke depan misalnya gitu. Dan juga konsekuensinya, yaitu konsekuensinya pasanganmu ini bakal sakit hati selama 40 tahun itu misal, atau nggak bisa memahami kamu sepanjang 40 tahun itu kayak gitu. Dan tiap kali kamu komunikasi kamu bakal makan hati terus selama 40 tahun itu. Jadi harus dipikir lebih ke jangka panjang sih. Ya oke lah, sekarang kita anggap 10 tahun pertama bakal berat banget karena harus ngasih tahu berkali-kali dan juga harus menyamakan frekuensi dan juga apa ya, ilmu pengetahuan, wawasan kayak gitu-gitu kan. Tapi bakal worth it banget kalau misalnya itu nanti ganjarannya adalah sisa 30 tahunnya lagi dia bisa memahami kamu kayak gitu, ya gak sih? Melebihi semua orang di muka bumi ini.
kayak it will be worth it gitu. Cuma sayangnya banyak yang lebih suka mess up di 2 tahun 3 tahun pertama. Setelah itu sisa 37 tahunnya ya musuhan doang kayak gitu. Ya udah terbiasa musuhan aja. Dan banyak banget pernikahan yang kayak gitu yang kita kenalin kan. Kayak masih bingung gak sih Jim, dua orang yang orang-orang ini tuh orang baik, kita tahu mereka itu adalah orang baik, tapi waktu ketemu pasangannya ini mereka malah nyakitin satu sama lain. Dan kita nggak pernah ngelihat itu mereka lakuin sama tetangga-tetangganya. Kayak sama tetangga tuh ngomongnya sesuai, nggak ada sarkasmnya sama sekali, berusaha menyampaikan dengan jelas kayak gitu. Tapi giliran sama pasangan langsung keluar sarkasmnya, langsung nyinyir, langsung ngeselin kayak gitu. gitu. Biasanya karena ekspektasi sih. Kita kan dihujani sama roman picisan yang menunjukkan seolah-olah kayak soulmate itu bakal memahami kamu luar dan dalam tanpa kamu harus membicarakannya gitu. Kayak dia ngerti kamu suka apa tanpa mulutmu harus mengatakannya. Jadi banyak yang kemakan itu, sehingga ketika tahu bahwa pasangannya ternyata tidak tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan kayak gitu, dia langsung kecewa dan malah langsung jadi bitter terus sarcastic gitu sih. Cuma kayak mau nunjukin bahwa parah banget ya, berarti lo nih bukan soulmate gue dong kayak gitu. Iya. Konsep soulmate itu ya. Ekspektasi seseorang akan pasangan itu sih yang parah sih. Padahal menurutku ya namanya juga hubungan masih baru kan. Menurutku di bawah 10 tahun tuh hitungannya masih baru banget loh. Masih baru banget 10 tahun itu. Namanya juga manusia gitu kan. Dari namanya investasi puluhan tahun ke depan kan. Iya, 10 tahun itu dibandingin sama sisanya mungkin ya bakal panjang banget. Tapi orang-orang ini itu memperlakukan hubungan ini tuh dengan kasar, dengan berat gitu, dengan jahat gitu. Kasar dan jahat itu kepada pasangannya dengan harapan hubungan itu selamanya kayak gitu loh. Kamu kuat tak kasar dan jahat, dikasarin dan dijahatin selamanya kayak gitu. Itu yang aku pikirin sih. Karena kan harusnya emang dari awal niatnya adalah baik satu sama lain gitu kan, untuk dipakai tapi puluhan herannya tahun. kenapa ya kita sering banget menyaksikan namanya pernikahan tuh kayak harus menang dan kalah gitu ya. Intinya kalau istriku menang, aku dong yang kalah kayak gitu. Gak bisa kayak gitu. Dan itu generasi ke generasi loh. Aku kira itu berhenti di generasi orang tua kita aja. Makanya aku juga kemarin aku ngelihat video TikTok kan, ada cowok nanya wawancara ke cewek gitu, ditanya dalam hubungan cowok sama cewek yang price itu siapa? Cewek-cewek gitu yang tanya. Yang price cewek lah, jawab kayak gitu kan. Terus kalau misalnya lesbian, price-nya siapa? Dua-duanya price gitu. Terus ada orang yang bilang ya kalau gitu kenapa nggak mereka berdua nganggep sama-sama price kayak gitu. Jadi hubungan itu tuh bukan menang dan kalah, tapi dua orang ini bertambah bahagia karena bisa bareng kayak gitu. Dari sebelumnya tuh mereka adalah dua orang yang happy, terus mereka ketemu jadi mereka tambah happy. Ceritanya kayak gitu kan, bukan? Oh ya, kita ini melenceng jauh banget. Kalau saranmu ke si ibu-ibu ini gimana? Aku saranku ke dia tetap kerja, tetap berjuang, berusaha gitu kan. Ya udah. Tapi nggak seharusnya loh dia nyetor uang ke suaminya. Nggak seharusnya. Yang dia nyetor terus dibilangin suaminya tuh bikin tabungan bersama lah, nggak boleh kayak gitu. Bullshit. Udah bener aja, yang bener itu adalah dia harusnya tetap jualan, nggak usah nurut. Kalau aku ngerasanya dia tuh udah nggak nurut, terus kenapa tiba-tiba nurut? Soal nurut juga gitu. Dia nggak nurut tapi conflicted waktu dibilang nggak nurut. Padahal ya sekedar ya embrace it aja. Embrace it aja. Udahlah Boma, aku tetap pengen jualan. Apa kamu nyuruh? Aku gagal terus kenapa emang kayak gitu kan? Namanya bisnis juga, orang dia baru ngejalanin juga, bomat aja. Tetap lakuin bisnismu, berusaha kembangin. Kan kaki dia kan nggak yang bener-bener literally dikerangkeng sama suaminya kan, suaminya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Emangnya kalau dia masih bisnis, dia apa mau dipukulin? Mau tonjokin kayak gitu, ya ngeselin banget kalau sampai kayak gitu kejadiannya. Makanya toh kayak selama nggak ada real threat kayak gitu mah bomat aja. Tetap lakuin, karena kemungkinan ini adalah power play. Tetap menurut aku ya kayak cuman untuk memotong kakimu supaya kamu tuh beneran nggak bisa kemana-mana dan tetap bisa diperlakukan kayak sampah. Iya betul. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow, bye bye.